Welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Rio di sini. Dan saya Emil Kusumo. Baru mau di-present. Gitu ya. Susah ya kalau emang. Susah kalau host tuh. Iya, bawaannya pasti gue langsung mau perkenalkan diri sendiri gitu ya. Iya, jangan ntar lu yang nanyain gue deh. Gue udah lama banget gak ketemu lu ya. Banget. 3 bulan lah. Berarti kan? 3 bulan dong. Lebih ya. Gue terakhir ketemu lu itu pas sebelum lu berangkat syuting ke Solo. Itu bulan apa? Berarti Januari ya terakhir ya? Itu Januari ya? Januari. Kita kan habis Februari tahun baru syuting terus itu. baru. Enggak, syutingnya itu Februari. Februari. Februari pertengahan sampai akhir kan? Pokoknya Februari pertengahan. Oh. Terus lu ngapain aja 4 bulan? Kok kayaknya badan lu jadi lembek gitu kan? Gue udah tahu lah sih nanya. Ngomong jahat sih. Udah nanya tadi, tanyain lagi kan. Jadi gini loh pemirsa. Ya iyalah sekarang lo PSBB ya, kalau di karantina di rumah. Nge-gym otomatis gue 3 bulan nggak berhenti kan, karena tutup gym gue. Ya udah mau nggak mau ya sit up, push up, gitu doang yo. Kalau kita cuma pakai body weight kan ya pasti gue nggak pakai beban, ya udah pasti menyusut, menciut. Kan gue kan nggak pakai minum, nggak pakai suplemenan gitu. Kalau pakai suplemen mungkin masih bisa bertahan lah ya. Gitu. Tapi karena gue all naturale, jadi ya nggak bisa yo. Lu tuh dulu awalnya apa sih, belum penyiar ya? Awalnya iya. Maksudnya awal lu masuk ke entertainment itu dulu apa? Gue penyiar. Penyiar. Jadi gue tuh dulu dulu kuliah di Bali di perhotelan, sekolah tinggi perhotelan di pariwisata di Bali Nusa Dua waktu itu. Terus pertama kali waktu itu tuh salah satu stasiun radio di Jakarta yang beken waktu itu. Boleh sebut nggak sih? Boleh lah. Ya. Hard Rock FM. Waktu itu pertama kali buka di Bali. Habis dari Jakarta dia buka di Bali gitu kan. Nah gue ngelamar, gue nyoba. Gue penasaran dari dulu tuh emang gue pengen jadi penyiar. Penasaran gue cobain. Coba gitu kan, kali aja bisa. Masuk, lolos. Terus jadi angkatan pertama tuh ada sekitar 5 orang lah penyiarnya yang direkrut sama mereka gitu. Nah dari situ sih maksudnya dari siaran itu berkembang. Emang gue cintanya pertama kali emang broadcasting gitu. Tapi pada saat gue siaran di sana tuh 4 tahun. Dan gue masih tetap kuliah sambil kuliah. Terus banyak banget tuh produksi FTV dulu dari Jakarta datang ke Bali gitu loh. Terus mereka nyarilah pemain-pemain Bali. Gue sempet nyobain gitu kan, main di salah satu FTV di Bali, yang lokasi di Bali waktu itu gitu. Yang gue juga nggak tahu kapan tayang, nggak pernah tayang kayaknya gue rasa. Mungkin sudah tayang tapi lu nggak dikasih tahu ya? Gue rasa ya, karena mereka juga nggak penting juga nih ya gitu kan. Terus pertama kali gue syuting ya itu waktu ikut FTV gitu. Cuma waktu itu tuh gue nggak paham dunia acting ya, gue juga nggak tahu sama sekali. Ibaratnya kayak acting tuh mungkin kayak siaran lah ya gitu kan. Maksudnya yang penting gue nggak nervous di depan kamera gitu kan. Gue yang penting nggak gemeter, terus gue hafal skrip. Ya udah jadi diri sendiri aja, udah jadi gitu. Kalau gue dulu mikirnya gitu. Ke Jakarta waktu itu gue pertama kali balik lagi siaran sih. Siaran lagi, tahun lagi. Tapi di Jakarta. Di Hard Rock lagi. Enggak, ada radio lain waktu itu. Radio lain, Bahana waktu itu. Terus habis itu sempat 2 tahun, terus habis itu ditarik lagi sama orang Hard Rock. Emang enggak? Sebelum gua ditarik lagi di Hard Rock itu tuh gua sempat yang ikutan kayak pageant. Bukan pageant sih, kayak pemilihan cover apa sih? Fitness cover lah gitu untuk majalah, salah satu majalah fitness. Itu terus ikut-ikutan lagi gitu-gitu pemilihan segala macam. Dari situ sempat ditawarin iklan. Ya, lo mau nggak nyobain iklan lah? Cuma kayaknya gue emang nggak hoki sih iklan. Karena gue percaya tuh tiap orang tuh punya rezeki masing-masing talent. Ada teman gue yang maksudnya secara look sih overall sebenarnya looknya biasa banget. Gitu. Tapi dia selalu laku jadi bapak-bapak. Padahal dia umurnya masih muda banget. Tapi dia jadi kayak bapak muda. Dan dia selalu mendapatkan. Dan gue 60 kali casting kali iklan cuma dapat 2. Buset, 60 kali. Menurut gue iklan itu mencari talent yang benar-benar fisik minded banget. Yang fisik yang diinginkan oleh klien. Karakternya. Berbeda pada saat lo harus bermain di sebuah film atau lo di sebuah sinetron gitu kan, lo membutuhkan skill acting yang lebih ibaratnya kan gitu loh. Maksudnya yang
harus tahu gimana nangis segala macem gitu. Nah dari situ terus gue ngerasa gue penasaran deh sama dunia acting gitu kan. Sempat gue ditawarin waktu itu ada satu film, gue sebenarnya udah berapa kali sih sebenarnya cerita ini. Jadi ada satu sutradara yang wah galak banget, sutradaranya galak banget. Galaknya tuh kayak antara galak dan gila itu beneran. Semua krunya, maksudnya anak-anak buahnya tuh kebun binatang tuh keluar ya. Galak dan gila ya. Orang galak apa gila ya gitu loh. Iya, tapi kalau sama pemain cewek tuh ya, kamu udah makan? Oh ya udah. Tapi kalau bilang sama pemain cowok, wah gila tuh. Gue cuma nanya sekali nih coy. Gue nanya waktu itu adegannya adalah gue cuma tinggal muter mau masuk ke mobil karena ceritanya gue pulang ke Jakarta gitu. Gue ceritanya waktu itu karakter fotografer. Nganterin model-model gitu kan, model-model yang main ke satu kampung, terus salah satu modelnya itu jatuh cinta lah sama pemuda di desa itu. Terus gue cuma nanya gini, Mas berarti aku tinggal muter gini aja ya, masuk ke mobilnya dari belakang aja ya gitu. Gue tiba-tiba, iya gila lu ya, lu gak pernah main film ya? Gituin wah lu gila kali ya. Gue bilang, sumpah gue gak lagi deh nanya-nanya sama orang ini. Gue gak mau main film. Dari situ gue trauma, beneran gue trauma gitu. Cuma dari trauma gue tiba-tiba si sutradara gila ini, si anak buahnya abis gue syuting ini, gue bilang gue udah gak mau main film lagi. Gila ngapain gue dibentak-bentakin orang, gak penting banget gitu kan. Orang tua gue gak pernah bentakin gue gitu. Terus tiba-tiba gak lama tuh karyawannya dia nelpon gue, dia bilang, bang ditawarin FTV sama si mas ini gitu. Bilang, lah ini orang kenapa gitu kan, perasaan dia marah-marahin gue gitu. Terus dia nawarin gue waktu itu FTV gitu. Terus gue mikirnya mungkin karena dia ngerasa oh nih anak tahan banting kali ya gitu. Jadi ya boleh deh nih anak kayak apa, gue nggak tahu apakah waktu itu gue dipelocot atau apa gimana. Itu tuh film pertama gue yo, pertama kali digituin. Coba lu gimana nggak trauma gitu kan, gimana nggak kaget kan. Terus gue iyain, gue bilang iya tapi dia sutradaranya bukan gue, dia produsernya. Oh yaudah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Sutradaranya bukan dia. Tapi semenjak itu dia he's fine, jadi baik. Aneh nih, makanya gue bilang antara gila dan galak. Tapi kalau selain itu lu pernah nggak yang kejadian yang paling nggak ngenakin di lokasi apa pas lu syuting? Sejauh ini ya itu pengalaman pertama gue itu sih. Itu yang paling nggak enak? Itu yang paling nggak enakin sih. Cuma setelah kesininya mungkin gini, mungkin pada saat kita sudah banyak berproses mengalami syuting ini, jadi kita juga tahu mau menempatkan diri gitu. Maksud gue gini, pada saat kita tahu gue itu jadi orang yang bisa menganalisa, ibaratnya kalau gue kayak menganalisa sutradara ini kayak orangnya karakternya gini. Kalau misalnya gue harus nanya, gue nanya seperlunya aja. Jangan nanya kayak gue caper atau gue nanya karena gue pengen ya itu nyari perhatian. Nanya karena seperlu gue gitu. Tapi ada juga sutradara yang misalnya dia senang diajak diskusi. Nah itu baru gue cecer banyak banget pertanyaan gitu. Jadi kita emang harus belajar, harus ngeliat situasi lah di lokasi juga, jadi supaya kita pun terhindar dari problem gitu, dari masalah atau hal-hal yang tidak mengenakan. Dan aktif lah ya. Dan aktif, jangan sotoy ya. Nah itu penting sih. Catat guys, catat.